Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Asura God of War. Selamat menyaksikan. Bab 371 Kekuatan Klan Penjaga Naga. Woos. Tapi tepat setelah elang emas berbulu ungu memasuki hutan kuno, ia tiba-tiba mendarat di tanah, dan kemudian telapak tangannya digenggam erat, membuat segel yang aneh. Pada saat yang sama, lapisan riak energi aneh terus-menerus muncul dari ruang sekitarnya dan kemudian memadat di telapak tangannya. Di tengahnya mulai memancarkan lapisan cahaya yang substansial. Ini adalah... Setelah merasakan energi di telapak tangannya, Xing Jue tidak bisa menahan cemberut, karena yang terkondensasi di dalamnya adalah kekuatan pesona yang sangat kuat. Level yang luar biasa sebanding dengan formasi yang besar. Formasi, buka. Tiba-tiba, saya melihat telapak tangan elang emas bulu ungu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dan pada saat yang sama penghalang kedap suara yang tak terlihat terpancar dari telapak tangannya, dan bahkan mengelilingi kota besar. Hutan menutupinya. Dalam waktu sesingkat itu, apakah kamu mengatur penghalang yang begitu kuat? Pada saat ini, Xing Jue menunjukkan ekspresi takjub. Meskipun Xing Jue juga telah menguasai kekuatan penghalang, dan penghalang kedap suara dapat bisa dibilang handy, bisa diatur. Namun, Xing Jue tidak dapat mengatur pesona seperti elang emas berbulu ungu di depannya, dan dia bahkan tidak dapat membayangkannya, karena ini sama sekali bukan tingkat kekuatan, seperti celah antara langit dan bumi. Mengesampingkan area tata letaknya, hanya berbicara tentang energi yang terkandung dalam penghalang, yang sama sekali tidak dapat dipadatkan oleh Xing Jue, dan kekuatan penghalang yang begitu kuat ditambah dengan area yang begitu luas, kita dapat mengetahui bahwa ini betapa kuatnya pesona Dao artinya. Terlihat dari sini bahwa kekuatan yang dikuasai Kaisar Perang memang jauh melebihi pengetahuan Kaisar Perang. Keluarlah. Tapi tepat setelah formasi pesona ini selesai, elang emas berbulu ungu berbalik perlahan, dan mengarahkan matanya yang sedikit menyipit ke arah yang disembunyikan oleh Xing Jue, dan sudut mulutnya tersenyum. Senyum aneh. Hei, apakah kamu mengetahuinya? Melihat ini, Xing Jue tersenyum tipis, dan kemudian dia tidak lagi sengaja bersembunyi, tetapi berbalik dan muncul dari balik pohon kuno yang besar, dengan ada juga senyuman tipis. Faktanya, ketika elang emas bulu ungu memasang pesona ini, Xing Jue menyadari bahwa keberadaannya mungkin telah ditemukan. Anda harus tahu bahwa elang emas bulu ungu adalah pejuang yang kuat dan sangat langka di antara monster. Kehadirannya. Jadi ia memiliki beberapa kemampuan khusus yang tidak dimiliki manusia biasa, dan bahkan jika Xing Jue memiliki pengawal ordo pemakan jiwa, ia dapat menyembunyikan semua aura. Tapi seperti Aibo dari klan iblis saat itu, dia bisa merasakan keberadaan Xing Jue melalui suaranya yang halus, jadi sangat mungkin bagi Xing Jue untuk melacak elang emas bulu ungu dari jarak sedekat itu dan ditemukan olehnya. Tetapi pada saat ini, Xing Jue tidak sendirian. Bahkan jika keberadaannya terungkap, Xing Jue tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia senang bisa memasuki dunia dua orang dengan emas berbulu ungu ini. Elang, karena dengan cara ini, apapun yang terjadi selanjutnya, orang luar tidak akan takut, tidak ada yang tahu. Mengikutiku dengan sembunyi-sembunyi, apa tujuanmu? Elang emas bulu ungu berkata dengan suara dingin itu. Hei, keponakanku, aku hanya ingin membantumu karena aku takut sesuatu mungkin tidak ditangani dengan baik untukmu. Meskipun Ziu elang emas sepertinya merasakan sesuatu, Xing Jue masih memiliki senyum di wajahnya dan tidak berniat untuk menghadapinya sekarang. Saya pikir Anda memiliki tujuan lain. Tapi saya meremehkan Anda. Seorang kaisar perang biasa dapat mengikuti saya di sini. Anda memiliki kekuatan. Membunuhmu, sesederhana mencubit semut. Tiba-tiba, elang emas bulu ungu berjalan perlahan menuju Xing Jue dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku pamanmu.
Melihat ini, Xing Jue berpura-pura ketakutan dan mundur lagi dan lagi. Jadi bagaimana dengan Paman Master? Ini adalah area terlarang di Beast City. Kecuali guru dan aku, siapapun yang melanggar hanya akan memiliki satu tujuan, dan itu adalah kematian, kata Zhu Golden Eagle sambil mencibir, dan dalam senyuman itu seolah-olah konspirasi itu berhasil. Sayang sekali kamu menjadi sesepuhku, sampah yang tidak berguna. Hari ini, aku akan membersihkan rumah untuk Tuan dan menyingkirkanmu, sampah. Elang emas bulu ungu berkata dengan wajah ganas, sambil perlahan mendekati Xing Jue selangkah demi selangkah sambil berbicara. Kamu melakukan kejahatan terhadap hal di atas, dan kamu pengkhianat. Jika tuanku tahu, dia pasti tidak akan melewatimu. Xing Jue terus berpura-pura panik, tetapi pada saat ini, Xing Jue mengetahui kebenaran bahwa elang emas berbulu ungu ingin membunuhnya. Ternyata dia hanya iri dengan identitas Xing Jue. Hahaha, kalau begitu tuan harus dapat mengetahui terserah Anda. Limbah tidak berguna, mati. Elang emas bulu ungu tiba-tiba tertawa dengan ganas, dan kemudian melihatnya menyerang dengan satu telapak tangan, dan tiba-tiba meraih kekosongan. Retakan yang dalam di ruang menyebar, dan menghancurkan Xing Jue dengan paksaan yang keras. Pada saat ini, Xing Jue melihat sekeliling dan merasa bahwa dia telah memasuki ruang lain, dan hal yang paling menakutkan adalah ruang ini orang yang bertanggung jawab sebenarnya adalah musuhnya. Kekuatan yang begitu kuat tidak dapat dilawan oleh Xing Jue. Benar saja, dia menghadapi pembangkit tenaga Zandi di tempat seperti itu. Jarak dekat. Bahkan harapan untuk melarikan diri adalah nol. Merasakan ruang yang tenggelam dan kekuatan yang terkandung di dalamnya yang dapat dengan mudah membunuhnya, sudut mulut Xing Jue tidak bisa menahan senyum tipis. Namun, kamu tapi terlalu meremehkanku. Bukan hukumanku untuk satu orang yang berani mengikutimu ke sini. Keluarlah, Senior Longyan. Tiba-tiba, Xing Jue berteriak dengan keras. Dengan lambaian jubah lengannya, sinar cahaya yang terang muncul, dan ketika sinar cahaya itu menghilang, sosok seorang lelaki tua muncul di depannya. Ini adalah patriark klan penjaga naga yang bersembunyi di gelang penyimpanan hukuman, dan Longyan adalah namanya. Rusak. Boom, gemuruh, gemuruh. Ketika Longyan muncul, dia tidak ragu sama sekali, dan melihat tinjunya tiba-tiba meledak, menghancurkan pembatas ruang yang cukup untuk menekan Xing Jue sampai mati, dan pada saat ini, dengan hilangnya retakan ruang yang tak terhitung jumlahnya, ruang ini juga mengembalikan tampilan sebelumnya. Ini sebenarnya Kaisar Perang. Ketika Purple Fat Hair Golden Eagle melihat kemunculan tiba-tiba Longyan, patriark dari klan penjaga naga, dia tidak bisa menahan keterkejutannya, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Karena dia tidak pernah membayangkan Xing Jue bisa memanggil Zandi yang kuat, dan penampilan patriark dari klan penjaga naga benar-benar di luar dugaannya. Oh, sepertinya aku telah meremehkanmu, tetapi apakah menurutmu seorang kaisar perang junior bisa menjadi lawanku? Tapi kemudian ada senyum menghina di wajah elang emas berbulu ungu. Binatang ajaib belaka memiliki sedikit kekuatan khusus, namun ia berani berbicara begitu berani. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan klan penjaga nagaku. Kata-kata dari Purple Fat Hair Golden Eagle jelas marah. Saya melihat patriark dari klan penjaga naga, dan kemudian saya melihat lengannya terbentang tiba-tiba, semangat juang yang agung keluar dari tubuhnya, dan kemudian berubah menjadi beberapa naga sepanjang ribuan kaki yang saling berhadapan. Elang emas menjarah. Boom! Ketika naga raksasa yang dipadatkan oleh beberapa roh juang melonjak, bahkan tanah di bawah kaki Xing Jue bergetar, membuat raungan yang menusuk telinga terus-menerus, dan pada saat yang sama, ruang di sekitarnya juga muncul. Dapat dilihat betapa mengerikannya serangan semacam ini. Xing Jue sangat yakin bahwa jika serangan ini mengenai kota besar, tidak akan sulit untuk meruntuhkan kota itu hingga rata dengan tanah dalam sekejap.
Tapi ini hanyalah pukulan acak dari pembangkit tenaga listrik Zandi. Klan penjaga naga? Aku belum pernah mendengarnya. Sama sekali. Tapi elang emas berbulu ungu tidak takut dengan serangan tirani seperti itu, sebaliknya, ada senyum sarkastik di sudut mulutnya. Cakar elang emas. Tiba-tiba, elang emas berbulu ungu itu berteriak dengan keras, lalu melihat tangannya berbentuk cakar elang, dan tiba-tiba mencengkeramnya untuk melawan serangan yang dikeluarkan oleh patriark klan penjaga naga. Seperti elang raksasa dalam substansi cakar muncul. Serangan ganas dari cakar elang menyebabkan pohon kuno yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya benar-benar hancur pada saat ini, dan serangan patriark dari klan penjaga naga bahkan dihancurkan olehnya. Serangan patriark klan Hulong dipatahkan dengan pukulan, huhuhu, tetapi cakar elang emas tidak berhenti menyerang karena ini, tetapi terus menekan Xing Jue dan patriark klan Hulong dengan serangan sengit. Dan sebelum serangan itu datang, badai dahsyat telah tiba. Badai ini begitu kuat sehingga bahkan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi di sekitarnya bergetar hebat, dan banyak pohon yang lebih kecil bangkit dari akarnya. Badai itu menghantam Xing Jue dan yang lainnya. Xing Jue mundur. Melihat bahwa elang emas berbulu ungu meluncurkan serangan yang begitu kuat, bahkan patriark klan Hulong tidak bisa menahan cemberut, dan wajahnya menjadi serius. Dan setelah memperingatkan Xing Jue di belakangnya, tangannya terjalin dengan sangat cepat, membentuk segel yang aneh, dan pada saat ini energi di tubuhnya mulai melonjak dengan sangat cepat. Kekuatan darah terbuka. Tiba-tiba, hanya mendengar patriark klan penjaga naga berkata dengan lembut, tubuhnya mulai memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan ketika cahaya keemasan itu dipancarkan, sepertinya tubuhnya sendiri telah mengalami perubahan substansial pada saat ini, itu seperti manusia emas. Dan pada saat ini, Xing Jue bahkan lebih terkejut menemukan bahwa patriark klan penjaga naga di depannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hancurkan untukku. Boom, boom, boom. Tepat setelah patriark dari klan penjaga naga berubah menjadi pria emas dengan cahaya keemasan, dia meninju lurus lagi. Benar-benar hancur berkeping-keping, dan itu hanya sebuah pukulan acak. Bab 372 munculnya kembali bulan hantu. Apakah ini kekuatan darah dari klan Hulong? Melihat patriark klan Hulong yang berdiri di depannya saat ini, baik dalam bentuk maupun kekuatan, Xing Jue tidak dapat menahan ekspresi takjub, karena Xing Jue merasa bahwa kekuatan darah dari klan penjaga naga mirip dengan ledakan jiwa dari klan pemakan jiwa. Dan ini benar-benar memverifikasi apa yang pernah dikatakan oleh patriark klan penjaga naga, yaitu, kekuatan sebenarnya dari klan penjaga naga sama sekali tidak kalah dengan ras kuno. Ketika saya melihat Xing Jue hari ini, saya merasa bahwa keluarga Dragon Hus pasti dapat dimasukkan ke dalam jajaran zaman kuno, tidak peduli waktu warisan atau kemampuan khusus yang mereka kuasai. Dengan kata lain, keluarga Dragon Hus sebenarnya adalah kuno yang tidak diketahui balapan. Aku tidak menyangka kamu memiliki keterampilan seperti itu. Sepertinya aku meremehkanmu. Tapi jika memang begitu, aku khawatir. Kalian berdua masih akan mati hari ini, pria sombong. Biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa tutup mulut. Melihat ini, patriark dari klan penjaga naga berteriak dengan dingin, dan tiba-tiba menyerang dengan kedua telapak tangan, dan pada saat yang sama kedua telapak tangan itu menyerang, sinar keemasan sinar cahaya juga keluar dari telapak tangannya, meledak ke arah elang emas berbulu ungu dengan semburan suara yang menusuk telinga. Meski tubuh sinar cahaya keemasan ini tidak besar, energi yang terkandung di dalamnya jauh lebih kuat dari cakar elang emas yang dikeluarkan oleh elang emas berbulu ungu. Tetapi bahkan dengan serangan yang begitu kuat datang secara langsung, elang emas berbulu ungu tidak mengubah wajahnya. Alih-alih menghindar, ia menyaksikan serangan itu dengan senyum tipis, dan senyumnya penuh sarkasme. Saat, boom, menghantam, riak energi yang agung meletus dalam sekejap.
Riak energi yang kuat ini seperti badai emas yang dahsyat yang terus-menerus menyapu. Selama penyebaran, bumi berguncang dan ruang angkasa terkoyak. Banyak pohon kuno terendam di dalamnya, dan itu langsung menutupi Xing Jue dan kepala klan penjaga naga. Hei! Melihat cahaya keemasan yang melonjak dengan cepat di sekelilingnya, Xing Jue tidak bisa menahan nafas panjang, karena dia bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung dalam cahaya keemasan, jika bukan karena penjaga naga A sekelompok patriark berdiri di depannya, dan riak energi ini saja dapat membombardir Xing Jue sampai mati, atau bahkan tidak menyisakan tulang. Huhuhu. Tetapi pada saat ini, riak energi yang terus menyebar mulai menggeliat dengan keras, dan kemudian mulai menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat, dan perubahan mendadak ini membuat patriark klan Hulong dan Xing Jue mengerutkan kening. Setelah itu, keduanya mengalihkan pandangan mereka yang bermartabat ke depan yang berasap. Dan disitulah Purple Fat Hair Golden Eagle berada sebelumnya. Karena pada saat ini, mereka berdua bisa merasakan ada kekuatan yang lebih kuat dari patriark klan penjaga naga yang terus-menerus memancar darinya. Hei, apakah hanya sejauh ini? Pada saat ini, suara suram tiba-tiba keluar dari asap dan debu yang agung. Meskipun suara ini agak mirip dengan suara elang emas bulu ungu, itu berbeda. Sebaliknya, suara ini semakin aneh dan mengganggu. Namun, ketika suara terdengar, asap dan debu yang menutupi area besar pohon-pohon kuno juga mulai menghilang, dan dengan menghilangnya asap dan debu, sebuah tubuh besar juga muncul di hadapan Xing Jue dan keduanya. Dari mereka setelah tubuh Dao, wajah keduanya tidak bisa membantu tetapi terlihat terkejut. Karena mereka terkejut menemukan bahwa pada saat elang emas berbulu ungu itu sebelumnya, sebenarnya ada monster raksasa dengan ketinggian 1000 kaki, ini sebenarnya adalah elang raksasa, dan elang raksasa ini ditutupi bulu ungu itu seperti potongan senjata tajam yang tak terhitung jumlahnya. Sementara bersinar dengan cahaya redup, itu juga memberi orang perasaan yang tidak bisa dihancurkan. Pada saat ini, mata merah darahnya mengamati dengan cermat kedua Xing Jue, dan kekuatan pencegah kuat yang tak terlihat memancar dari tubuhnya, membuat ruang di sekitar tubuhnya menggeliat hebat. Hei, ini kehormatanmu untuk melihat tubuhku yang asli. Purple Fat Hair Golden Eagle tiba-tiba berkata dengan suara dingin itu, dan saat dia berbicara, niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Mengaung. Tiba-tiba, elang emas berbulu ungu tiba-tiba membuka mulutnya, dan badai dahsyat berwarna putih pucat keluar dari mulutnya, menembak ke arah Xing Jue dan dua lainnya. Badai itu sepertinya terdiri dari beberapa bilah tajam, dan hampir semua benda yang ditemui selama sapuan rusak, dan bahkan ruang itu benar-benar hancur, dan itu sangat menyeluruh, yang menunjukkan betapa kuatnya badai itu. Cahaya naga emas. Melihat badai yang melanda, dan bahkan wajah patriark klan penjaga naga berubah seketika, dan kemudian dia buru-buru mengulurkan telapak tangannya untuk menghadapi badai pucat dengan cahaya keemasan yang megah. Ong! Keduanya saling berhadapan, tetapi mereka tidak memancarkan ledakan mengejutkan pada gambar. Sebaliknya, mereka melebur menjadi satu dan mulai menggadaikan satu sama lain. Bahkan lebih sulit untuk dilihat, dan badai pucat terus-menerus menekan. Xing Jue, ayo pergi. Pada saat ini, patriark klan Hulong tiba-tiba menoleh dan berkata kepada Xing Jue di belakangnya. Dan saat ini, wajah lamanya sudah penuh dengan usaha keras. Sialan. Namun, Xing Jue tampak sedikit ragu-ragu tentang desakan pemimpin klan dari klan penjaga naga. Dia bisa merasakan bahwa pemimpin klan dari klan penjaga naga jelas bukan tandingan elang emas bulu ungu. Tetapi sulit bagi Xing Jue untuk meninggalkan patriark klan Hulong di belakangnya, tetapi bahkan jika dia tetap tinggal, itu tidak akan berguna, dan itu akan mengorbankan nyawanya sendiri pada saat ini. Xing Jue benar-benar membenci dirinya sendiri, benci kelemahanmu sendiri. Lantai 3 bulan ajaib. Om. Tetapi pada saat kritis ini, suara manis seorang wanita tiba-tiba terdengar di langit,
Dan pada saat yang sama, ruang di atas Xing Jue dan yang lainnya mulai menggeliat dengan keras, dan kemudian 3 bulan besar muncul di hadapan mereka bertiga. Ketiga bulan purnama ini berukuran ribuan kaki, dan permukaan biru tua dikelilingi oleh lapisan kecemerlangan putih, tetapi yang paling mengejutkan Xing Jue adalah kengerian kekuatan yang terkandung dalam bulan purnama, yang bahkan lebih kuat dari bulan purnama. Elang emas berbulu ungu badainya jauh lebih kuat. Om. Ho ho ho. Pada saat ini, 3 bulan biru besar tiba-tiba berputar dengan cepat, dan kecepatannya sangat cepat sehingga langsung membentuk lingkaran cahaya biru besar, dan akhirnya, lingkaran cahaya biru sinar cahaya biru terang benar-benar ditembakkan keluar dari dalam, dan menembak ke arah elang emas berbulu ungu di bawah. Rumble rumble rumble. Dan ketika sinar biru jatuh, itu memicu riak energi yang agung. Riak energi biru tua dapat digambarkan sebagai sangat indah, tetapi cahaya yang begitu indah mengandung kekuatan penghancur. Pada saat ini, semua benda yang tertelan oleh cahaya biru menjadi abu, dan banyak pohon kuno yang tak terhitung jumlahnya benar-benar menghilang pada saat ini. Tapi riak energi yang begitu dahsyat melewati Zi Xingyue dan kepala klan Hulong terus-menerus, tetapi tidak melukai mereka berdua sama sekali, seolah-olah ada lapisan energi tak terlihat yang menahan mereka di depan mereka, dan perubahan mendadak ini membuat patriark dari keluarga penjaga naga bahkan lebih bingung. Karena dia tidak tahu siapa yang akan datang untuk menyelamatkan mereka pada saat seperti itu. Anda harus tahu bahwa elang emas berbulu ungu telah dengan jelas mengatur penghalang kedap suara sebelumnya. Meskipun pertempuran mereka sangat sengit saat ini, dunia luar tidak bisa merasakan sesuatu yang salah. Xing Jue, kamu, ada apa denganmu? Tapi ketika Patriark Klan Hulong berbalik dan menatap Xing Jue, dia tidak bisa menahan kegugupan di matanya. Karena dia menemukan bahwa wajah Xing Jue ditutupi dengan kegembiraan dan kegembiraan yang tak terlukiskan pada saat ini, dan bahkan tubuh Xing Jue bergetar hebat pada saat ini, dan penampilan abnormal Xing Jue secara alami membuatnya. Patriark dari klan penjaga naga menjadi gugup karenanya. Xiaohan, ini Xiaohan, tadi itu suara Xiaohan. Itu benar, ini Xiaohan, tidak mungkin salah. Xiaohan masih hidup! Xiaohan masih hidup! Tiba-tiba, Xing Jue mulai berteriak dengan kegirangan yang tak terkendali. Dan mulai melihat sekeliling, seolah mencari sesuatu. Sebab, Xing Jue sudah mengetahui dari suara manis tadi bahwa itu sebenarnya adalah suara Li Xiaohan. Om! Pada saat ini, cahaya biru yang mengelilingi Xing Jue dan keduanya mulai bergetar hebat, lalu mengalir dengan kecepatan sangat tinggi dalam lintasan khusus, dan akhirnya berubah menjadi tubuh cahaya biru seukuran manusia mengapung di udara. Selain itu, sinar cahaya di tubuh sinar juga menyusut dengan sangat cepat pada saat ini, dan akhirnya berubah menjadi sosok manusia, dan ini sebenarnya adalah seorang wanita muda dengan sosok yang mempesona. Wanita muda ini mengenakan gaun biru yang bersinar terang, dan ada 2 pita biru mengambang di bahunya yang seputih salju. Rambut coklatnya yang panjang menari-nari tertiup angin, dan dia bahkan menyentuhnya dari waktu ke waktu. Melihat kelembutan wanita itu pipi, seluruh tubuh memancarkan temperamen yang khas, seperti peri yang seharusnya tidak ada untuk waktu yang lama, tiba-tiba mendarat di dunia, dan ini adalah Li Xiaohan yang jatuh ke lembah bulan ajaib di awal. Kakak Xing Jue, aku sangat merindukanmu. Ketika Li Xiaohan muncul, tubuhnya yang halus berubah menjadi cahaya biru dan menghilang, dan ketika muncul kembali, itu berada di depan Xing Jue, dan lengannya yang lembut sudah menggenggam erat Xing tubuh Jue, dan wajah kecil yang cantik itu juga menempel erat di dada Xing Jue, dan saat ini, di matanya yang lembut, sudah ada cahaya redup, ada lapisan air mata sebening kristal. Bab 373, Penindasan Mutlak. Xiaohan, apakah ini benar-benar kamu? Aku tidak bermimpi, kan? Ketika dia merasa Li Xiaohan jatuh ke pelukannya,
Xing Jue juga buru-buru membuka tangannya dan memeluk kecantikan kecil yang lembut yang dia pikirkan hari ini. Dan malah memeluk dalam pelukannya, dan ekspresi yang tidak dapat dipercaya muncul di wajahnya, seolah-olah dia sedang bermimpi. Kakak Xing Jue, ini aku. Aku Xiaohan, ini benar-benar aku. Seakan memahami perasaan Xing Jue saat ini, Li Xiaohan perlahan mengangkat kepalanya, menyuntik Xing Jue dengan mata lembut itu lagi, yakin Said. Xiaohan, ini benar-benar kamu. Bagus, bagus. Tahukah kamu? Aku sangat merindukanmu, aku sangat merindukanmu, aku sangat merindukanmu. Ketika Li Xiaohan mendengar setelah mengatakan itu, wajah Xing Jue yang sudah sangat terkejut menjadi lebih cerah, dan kemudian dia memeluk Li Xiaohan erat-erat, dan membenamkan wajahnya di rambut panjang Li Xiaohan untuk sesaat, bahkan ketika dia bangun, tubuhnya mulai bergetar hebat, dan kegembiraan di hatinya terbukti dengan sendirinya. Kakak Xing Jue, aku juga, dan Xiaohan sangat merindukanmu. Pada saat ini, Li Xiaohan, meskipun Xing Jue memeluknya dengan penuh semangat, tidak mengeluh sama sekali, tetapi burung kecil itu menempel di lengan Xing Jue, dan air mata yang awalnya mengalir di matanya juga mengalir deras saat ini. Dan turun, dan dalam air mata ini tidak ada kepahitan, tidak ada keluhan, tetapi hanya kerinduan. Meskipun saya tidak tahu siapa Li Xiaohan, tetapi melihat mereka berdua begitu intim, Patriark Naga Penjaga di samping juga dapat menebak bahwa hubungan antara keduanya tidak dangkal. Senyum tipis muncul di wajah lelaki tua itu. Serangan Li Xiaohan sebelumnya bukanlah masalah kecil, jelas kekuatannya harus lebih tinggi darinya, dan Xing Jue dapat melakukannya kombinasi bakat dan penampilan seperti itu. Dia secara alami sangat senang ditemani oleh wanita cantik itu. Sialan, siapa kamu? Beraninya kamu menyerangku di Beast City? Apakah kamu tahu bahwa kamu telah melakukan kejahatan yang tidak termaafkan? Tetapi pada saat ini, suara elang emas berbulu ungu terdengar lagi. Sheng menatap Xing Jue dan terkejut saat mengetahui bahwa elang emas berbulu ungu telah berubah menjadi manusia pada saat ini, tetapi saat ini dia terlihat sangat malu, rambutnya berantakan, dan bahkan sudut mulutnya berlumuran darah segar. Saat ini, dia melihat ke arah dua Xing Jue yang berpelukan erat dengan tatapan penuh kebencian itu. Diam. Wajah Li Xiaohan tiba-tiba menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata Zhu Golden Eagle, jelas dia benar-benar marah karena Zhu Golden Eagle memecahkan adegan bahagianya dengan Xing Jue, dan kemudian melihatnya dia mengulurkan telapak tangannya dan meraihnya ke arah dari elang emas berbulu ungu. Om! Bulan purnama biru kecil yang berputar sangat cepat muncul di atas kepala elang emas berbulu ungu, dan kemudian seberkas cahaya biru keluar darinya, cukup untuk menelan elang emas berbulu ungu. Bangkit! Ah! Pada saat ini, Purple Feather Golden Eagle tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di tanah, memegangi kepalanya dengan kedua tangan dan melolong kesakitan, seolah-olah menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Kekuatan semacam ini sangat kuat. Melihat cahaya biru yang menjebak elang emas berbulu ungu seperti pesona, bahkan Patriark dari klan penjaga naga tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak, karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa bagaimana menakutkan adalah kekuatan dalam cahaya itu. Ah! Di bawah penutup cahaya biru itu, meskipun penampilan elang emas bulu ungu tidak banyak berubah, tubuhnya sudah terfragmentasi, dan bahkan jiwanya terluka parah. Dia akan mati, dan hal yang paling menakutkan adalah tidak ada bekas luka yang jelas di permukaan tubuhnya. Xiaohan, jangan bunuh dia. Dengan kekuatan jiwanya yang tajam, Xing Jue secara alami dapat merasakan kekuatan yang menakutkan dalam cahaya itu, dan Li Xiaohan, yang dapat melakukan serangan yang begitu kuat, jelas memiliki kekuatan seorang kaisar perang. Meskipun dia juga dikejutkan oleh kekuatan Li Xiaohan saat ini, Xing Jue masih mempertahankan rasionalitasnya saat ini, yaitu dia tidak dapat membunuh Purple Feather Golden Eagle untuk saat ini. Kakak Xing Jue, dia hanya ingin membunuhmu.
Jika aku tidak datang tepat waktu, aku khawatir sesuatu yang buruk terjadi padamu. Bajingan seperti ini, aku tidak sabar untuk memotongnya, Li Xiaohan bertanya dengan wajah bingung. Tetapi meskipun dia tidak mengerti, dia masih mengesampingkan serangan sebelumnya sesuai dengan apa yang dikatakan Xing Jue, dan kemudian mengarahkan pandangannya yang mematikan ke elang emas berbulu ungu, dan elang emas berbulu ungu itu ditanam setengah mati pada saat ini. Dia jatuh ke tanah, terengah-engah. Xiaohan, Xiaolong ditangkap oleh mereka, kita masih membutuhkannya untuk menemukan Xiaolong. Meskipun kita tidak tahu bagaimana Li Xiaohan ditemukan di sini, tetapi dari kata-kata Li Xiaohan, dapat didengar bahwa Li Xiaohan sepertinya tidak ada di sini. Saya tidak mengerti detail masalah ini, jadi saya segera menjelaskannya. Haha, tentu saja, kamu memiliki tujuan untuk datang ke kota binatang buasku. Hanya saja yang tidak kuduga adalah bahwa tujuanmu juga adalah naga iblis langit. Kalau begitu, sepertinya yang disebut leluhur juga bersamamu sebuah kelompok. Tapi tidak apa-apa, karena tidak peduli apakah itu kamu atau leluhur bajingan itu, hari ini kamu tidak dapat meninggalkan kota binatang itu hidup-hidup. Tawa ganas. Ziu Golden Eagle tiba-tiba terdengar, dan pada saat yang sama mantra aneh muncul di tangannya, dan itu sebenarnya adalah simbol komunikasi. Xiaohan, cepat ambil jimat komunikasinya. Setelah melihat jimat komunikasi di tangan elang emas berbulu ungu, ekspresi Xing Jue berubah drastis, dan dia buru-buru berkata kepada Li Xiaohan yang berada di sampingnya. Mencari kematian. Om. Pada saat yang sama, Li Xiaohan juga memperhatikan gerakan kecil elang emas berbulu ungu, jadi hampir bersamaan dengan kata-kata Xing Jue diucapkan, telapak tangannya yang berisi energi aneh telah sudah dicoret. Ledakan. Wow! Dengan serangan telapak tangan, cahaya biru tua meledak dari telapak tangannya, dan membombardir tubuh elang emas bulu ungu dalam sekejap, dan elang emas bulu ungu menyemprotkan seteguk darah. Pada saat yang sama, jimat komunikasi di tangannya jatuh, dan dia roboh tak berdaya di tanah. Xiaohan, seberapa kuat kamu sekarang? Apa yang telah kamu alami? Pada saat ini, Xing Jue menatap tajam ke arah Li Xiaohan di depannya, dan berkata dalam hati. Elang emas berbulu ungu, yang sebelumnya masih sombong dan mendominasi, sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Li Xiaohan. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Li Xiaohan sekarang. Jika dikatakan sebelumnya bahwa serangan Li Xiaohan mampu melukai elang emas bulu ungu karena keterkejutan, maka serangan saat ini jelas merupakan penindasan mutlak dalam hal kekuatan. Tapi sementara senang Li Xiaohan memiliki kekuatan seperti itu, Xing Jue juga merasa kasihan pada Li Xiaohan, karena Xing Jue dapat membayangkan bahwa di balik kekuatan kuat Li Xiaohan saat ini, dia mungkin mengalami rasa sakit yang tidak diketahui. Haha, percuma. Jimat komunikasi itu bukan jimat komunikasi biasa, itu jimat komunikasi transmisi suara. Saat aku berbicara tadi, tuanku sudah mendengar semuanya. Sekarang, dia pasti Anda sedang terburu-buru di sini, dan hanya ada satu ujung yang menunggumu, kematian yang sangat tragis. Pada saat ini, elang emas bulu ungu, yang sudah terluka parah, tiba-tiba tertawa, dan terlebih lagi dalam senyuman itu. Itu penuh makna jahat yang tak terbatas, seolah-olah konspirasinya telah berhasil. Kamu benar-benar mencari kematian. Dan kata-katanya membuat Li Xiaohan semakin marah. Dia mengumpulkan energi yang kuat di telapak tangannya saat berbicara, dan kekuatan ini, bahkan jika itu membunuh elang emas bulu ungu dengan satu pukulan, itu pasti tidak akan terjadi. Cukup. Mereka yang membobol kota binatangku akan mati. Tapi tepat ketika Li Xiaohan hendak menyerang Purple Feather Golden Eagle, paksaan yang agung tiba-tiba jatuh dari langit tanpa peringatan, hutan kuno juga mulai bergetar hebat. Yupes, ini dia. Paksaan mengerikan turun dari langit,
dan Xing Jue sangat tertekan di tanah sehingga dia tidak bisa bergerak, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bernapas, dan menghadapi kekuatan yang begitu kuat, bahkan wajah Xing Jue juga tanpa sadar dipenuhi rasa takut, karena di tengah paksaan yang kuat ini, Xing Jue juga merasakan aura aneh, dan itu adalah aura Tongsuan Guifeng, pemilik kota binatang. Tidak hanya Xing Jue, tetapi bahkan Li Xiaohan, yang terkuat di antara ketiganya saat ini, juga dibatasi di tubuhnya. Telapak tangan yang sudah menjadi kohesi yang sukses tidak dapat dipukul saat ini, tetapi tetap di atas yang sebelumnya. Gerakan. Karena saat ini, Tongsuan Guifeng yang menekannya memiliki kekuatan yang jauh di atasnya. Pada saat ini, ketiga Xing Jue dapat dengan jelas merasakan betapa menakutkannya paksaan ini, dan dapat merasakan bahwa paksaan ini terus meningkat, dan jika ini terus berlanjut, nyawa mereka bertiga akan hilang. Xing Jue, yang paling lemah saat ini. Hei, aku berkata anak baik, mungkinkah kamu telah melupakan tuanku? Tetapi ketika Xing Jue dan yang lainnya mengira mereka akan mati, suara lain yang penuh keceriaan tiba-tiba muncul di langit. Terdengar, dan pada saat yang sama saat suara ini terdengar, paksaan menakutkan yang menekan mereka sebelumnya menghilang seketika. Ini senior Yan Huang. Dan pada saat ini, Xing Jue tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat bersemangat, karena dia sudah bisa mendengar dari suara itu bahwa itu adalah suara penyu iblis Yan Huang. Kekuatan penyu iblis Yan Huang tidak sepele, tidak hanya itu adalah binatang suci yang telah hidup selama ribuan tahun, tetapi juga merupakan penguasa Tongsuan Guifeng, itu menunjukkan bahwa kekuatan keduanya sama, jadi jika dia tiba sekarang, Xing Jue tahu bahwa mereka setidaknya bisa melarikan diri untuk sementara. Kemudian Xing Jue buru-buru berdiri dan mengarahkan pandangannya yang bersemangat ke langit, tetapi ketika Xing Jue mengarahkan pandangannya ke langit lagi, wajahnya yang penuh kegembiraan sebelumnya langsung membeku saat ini, dan pada saat itu ada juga dua karakter besar Sop jelas terukir di atasnya. Bab 374 Artefak Roh. Pada saat ini, ada sepotong besar awan gelap di langit yang damai sebelumnya, dan warna awan gelap itu sebenarnya adalah warna merah tua yang pekat, dan awan gelap itu bukan hanya sebagian kecil, tetapi menutupi seluruh langit. Setidaknya di Xing Jue sudah ada warna merah tua yang tak terbatas dalam garis pandang, seolah-olah seluruh langit diwarnai merah oleh darah yang membusuk. Ho-ho-ho. Boom, boom. Selain itu, di dalam awan merah tua, ada kilatan cahaya yang menggelegar dan angin kencang, entah itu badai ganas yang bertahan di awan merah atau pucat yang terjalin di awan. Semuanya mengandung kekuatan penghancur, sekilas terlihat seperti akhir dunia, yang membuat orang merasa tidak nyaman. Mereka sangat kuat, dan kekuatan mereka jauh di atasku. Pasti kaisar perang tingkat menengah. Sama seperti Xing Jue yang kagum dengan perubahan di langit saat ini, Li Xiaohan di samping juga menunjukkan tatapan kagetnya. Xiaohan, bisakah kamu melihat pertarungan mereka? Setelah mendengar kata-kata Li Xiaohan, Xing Jue terkejut sesaat, lalu buru-buru menoleh dan bertanya. Pada saat ini, Xing Jue hanya dapat melihat perubahan di langit dan gelombang energi yang menakutkan dengan mata telanjang, tetapi Xing Jue sama sekali tidak dapat melihat situasi internal, dan jarak antara langit dan bumi berada di luar jangkauan. Sentuhan kekuatan jiwa Xing Jue. Namun, Xing Jue dapat menebak bahwa di langit merah gelap saat ini, kura-kura iblis Yan Huang dan Tongsuan Guifeng, dua pembangkit tenaga listrik teratas di daratan, mungkin bertarung dengan sengit, tetapi pertempuran semacam ini dia tidak tahu. Melihatnya sama sekali, Anda hanya bisa melihat momentum mengerikan yang disebabkan oleh dua orang yang bertarung. Tidak, jarak seperti ini tidak bisa dilihat sama sekali, dan aku hanya bisa merasakannya dengan jiwaku. Melihat pertanyaan Xing Jue, Li Xiaohan menoleh dan berkata sambil tersenyum. Jadi seperti ini, bahkan kekuatan jiwa telah berkembang ke tingkat ini. Setelah mendengar kata-kata Li Xiaohan,
Xing Jue tiba-tiba menyadari bahwa dia hampir lupa bahwa kekuatan jiwa Li Xiaohan juga sangat istimewa dan kuat. Meskipun kekuatan jiwa Li Xiaohan tidak sekuat Xing Jue pada awalnya dengan pertumbuhan terus-menerus dari kekuatan Xing Jue dan penggunaan seni pemakan jiwa, tetapi sekarang Li Xiaohan telah melangkah ke tingkat Kaisar Shan. Pada tingkat itu dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia, wajar jika kekuatan jiwa mengambil lompatan kualitatif, terutama untuk Li Xiaohan yang jiwanya sudah istimewa, tidak mengherankan. Kakak Xing Jue, mundur. Tapi pada saat ini, ekspresi Li Xiaohan berubah drastis, dan kemudian dia buru-buru melompat ke depan Xing Jue. Pada saat yang sama dengan tangan rata dan telapak tangannya terbentang, lapisan biru tua penghalang terbentuk muncul dari sekitar mereka bertiga, dengan tegas menjaga mereka. Di penghalang biru tua, ada putaran bulan purnama kecil yang tak terhitung jumlahnya beredar di dalamnya, dan saat mereka bersirkulasi, kepadatan penghalang ini bisa dikatakan begitu kuat sehingga kebal. Tepat ketika Xing Jue bingung dengan pengaturan tiba-tiba Li Xiaohan dari penghalang yang begitu kuat, gas merah darah yang tak terhitung jumlahnya, seperti gelombang besar hingga ribuan kaki, menghadap Xing Jue dari segala arah. Ketiganya bergegas maju, dan serangan seperti itu memblokir semua rute pelarian Xing Jue dan lainnya. Hanya pada saat inilah Xing Jue akhirnya mengerti mengapa Li Xiaohan harus memasang penghalang yang begitu kuat. Booming, gemuruh, gemuruh. Gelombang besar berwarna merah darah itu sangat cepat, dan tiba dengan ledakan dalam sekejap mata. Gas merah darah yang begitu agung terus-menerus membombardir penghalang yang telah diatur oleh Li Xiaohan, mengirimkan raungan yang menusuk telinga. Pada saat yang sama dengan suara, riak energi yang keras muncul. Disertai dengan penyebaran riak energi, ketiga Xing Jue pada saat ini langsung jatuh ke laut berwarna darah, dan yang bisa mereka lihat hanyalah gelombang besar berwarna merah gelap dan energi mengerikan yang mengisi gelombang besar tersebut. Sialan, kapan serangan itu datang? Melihat semua yang ada di depannya, Xing Jue tidak bisa menahan cemberut, karena dia tidak merasakan serangan apapun datang kepada mereka sebelumnya, tidak hanya dia, tetapi bahkan penjaga. Klan naga juga tidak merasakannya, yang menunjukkan betapa aneh dan cepatnya serangan itu. Jika Li Xiaohan tidak bereaksi, mungkin mereka bertiga saat ini akan berubah menjadi genangan daging, terkubur dalam gelombang merah darah. Ini bukan semangat juang, tapi kekuatan khusus, itu pasti senjata spiritual. Saat keduanya bingung, Li Xiaohan berkata dengan sungguh-sungguh. Apa? Itu sebenarnya senjata spiritual. Setelah mendengar kata-kata Li Xiaohan, Xing Jue tidak bisa menahan sedikit perubahan wajahnya. Dia telah mendengar banyak tentang senjata spiritual Xing Jue, dan Xing Jue, senjata legendaris dengan energi penghancur, bisa disebut rindu, tapi tidak pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bang, bang, bang. Gelombang merah darah terus-menerus menyerang pesona biru tua yang telah diatur Li Xiaohan, dan semburan raungan yang menusuk telinga terus terdengar di telinga Xing Jue dan yang lainnya, tetapi dengan dukungan penuh Li Xiaohan, tidak peduli seberapa keras gelombang raksasa berwarna merah darah itu tetap tidak bisa menghancurkan pesona sedikit pun. Tiba-tiba, gelombang raksasa berwarna merah darah mulai mengalir dalam lintasan yang aneh, dan kemudian gelombang raksasa berwarna merah darah yang memenuhi hutan besar benar-benar mulai menghilang, dan akhirnya menghilang sama sekali. Pada saat ini, Xing Jue dan yang lainnya menemukan dengan takjub bahwa mereka tidak lagi berada di hutan kuno, tetapi dataran dengan panas yang meningkat, dan bahkan permukaan dataran mulai bersinar merah, seperti oven uap jenderal yang besar. Apakah kamu benar-benar menelan seluruh hutan purba? Melihat semua yang ada di depannya, Xing Jue tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak, dan keringat dingin dalam jumlah besar telah meresap ke seluruh tubuhnya, karena Xing Jue sudah menduga bahwa mereka tidak dipindahkan sebaliknya, hutan purba telah dihancurkan sepenuhnya oleh manusia. Anda harus tahu bahwa wilayah kota binatang buas ini sangat luas,
dan hutan purba tempat ia berada sebelumnya mencakup area seluas ribuan mil. Meskipun serangan sebelumnya oleh Patriark klan penjaga naga dan yang lainnya juga menghancurkan hutan, itu jauh dari mencapai titik ini, dan serangan sebelumnya hanyalah upaya sesaat, dan upaya sesaat akan menghancurkan hutan sepenuhnya. Bermil-mil hutan purba dilahap seluruhnya, yang menunjukkan betapa mengerikannya serangan semacam ini. Mungkin inilah kekuatan sebenarnya untuk menghancurkan langit dan bumi. Elang emas bulu ungu, bagaimanapun keadaanmu, kamu juga monster langka yang telah hidup selama ratusan tahun. Dipaksa ke medan seperti itu oleh seorang lelaki tua dan 2 boneka, kamu benar-benar telah mencemarkan nama baik kota. Tuan. Pada saat ini, suara dingin suara itu tiba-tiba bergema di langit, dan Xu Yin melihat ke Xing Jue dan ketiganya terkejut menemukan bahwa ada seorang pria paruh baya berbaju besi merah berdiri di langit saat ini, dan pria ini sedang memegang pedang berwarna merah darah di tangannya mangkuk kecil. Lapisan gelombang laut terukir di mangkuk berwarna merah darah, dan ada cahaya aneh di sekitarnya, dan ada energi di dalamnya yang tidak bisa ditembus Xing Jue dibandingkan dengan baju besi merah pada pria itu, bisa dikatakan menjadi misterius. Saya tidak tahu berapa banyak. Apakah itu senjata spiritual? Melihat mangkuk merah kecil di tangan pria itu, Xing Jue tidak bisa menahan cemberut, karena semua yang ada di depannya memberitahu Xing Jue bahwa pria itu mungkin yang menyerang mereka sebelumnya. Mangkuk kecil berwarna merah darah adalah senjata spiritual di mulut Li Xiaohan. Dan kekuatan pria ini Xing Jue juga tidak bisa dilihat, tapi jelas dia juga seorang kaisar perang yang kuat. Dan kekuatannya jauh di atas elang emas berbulu ungu. Hei, Tuan Jenderal Darah, kamu di sini. Tepat ketika Xing Jue merasa tidak nyaman dengan kemunculan tiba-tiba pria paruh baya di depannya, elang emas berbulu ungu yang jatuh ke tanah tertawa dan berkata, kata-kata itu sebenarnya penuh rasa hormat. Jenderal Darah? Mungkinkah 4 jenderal penjaga kota binatang? Ekspresi Xing Jue mau tidak mau berubah drastis setelah mendengar kata-kata Zhu Golden Eagle. Karena Xing Jue telah mendengar orang mengatakan sebelumnya, mengenai kematian penjaga agung kota binatang, yang terkuat di kota binatang adalah penguasa kota binatang, Raja Binatang, Tongxuan Guifeng, ini tidak diragukan lagi. Tapi selain Tongxuan Guifeng, ada 4 orang lain di kota binatang yang menakut-nakuti Shen Tianyu. Di sana ada 4 jenderal penjaga kota binatang. Legenda mengatakan bahwa ke-4 jenderal penjaga ini semuanya adalah monster langka yang telah bertahan selama ribuan tahun. Mereka memiliki garis keturunan teratas di antara monster dan merupakan eksistensi tertinggi di kota binatang kecuali penguasa kota. Dan mereka semua memiliki kekuatan seorang kaisar perang, dan masing-masing dari mereka memiliki senjata spiritual kelahiran yang aneh, dan kekuatan tempur mereka jauh di atas pembangkit tenaga listrik pada level yang sama. Dikatakan bahwa 1 jenderal penjaga dengan mudah melenyapkan 3 kaisar perang terkenal di domain yang menjulang tinggi dengan 1 lawan 3. Dari sini kita bisa melihat betapa kuatnya 4 jenderal penjaga kota binatang. Namun, Xing Jue juga tahu bahwa karena penjaga yang kuat dari kota binatang, dia menjaga 4 tempat rahasia yang sangat penting di kota binatang. Tetapi Xing Jue tidak menyangka bahwa seorang penjaga akan muncul pada saat kritis seperti itu. Berada dalam krisis. Lupakan saja, lebih baik kamu bersembunyi, agar tidak menyakitimu saat aku bergerak. Karena, saat ini, aku harus segera menangkap ketiga bajingan ini, agar aku bisa membantu Sheng. Darah Jenderal setelah dengan acuh tak acuh melirik Purple Feather Golden Eagle, dia tiba-tiba mengalihkan pandangan tajamnya pada ketiga Xing Jue, dan aura pembunuh yang terlihat menyebar ke seluruh tubuhnya. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri jika kamu ingin menangkap kami. Tetapi pada saat ini, Li Xiaohan mendengus dingin, dengan ekspresi jijik di pipi cantik itu. Kakak Xing Jue, kamu dan senior ini ada di penghalang ini, jangan keluar. Setelah menjelaskan kepada Xing Jue dan Xing Jue, Li Xiaohan menghilang tanpa Xing Jue, dan ketika periode saat ini muncul kembali, sudah di atas langit. Mengapa?
Sayang, apakah kamu ingin melawanku sendirian? Kekuatanmu tidak buruk, tetapi kamu harus tahu bahwa harta di tanganku ini adalah senjata spiritual. Dengan dia, tidak peduli seberapa kuat kamu akan hancur. Kamu akan dikalahkan di tanganku. Jenderal darah itu memainkan mangkuk kecil berwarna darah di tangannya, dan berkata dengan tenang. Senjata spiritual. Aku lupa memberitahumu, kamu bukan satu-satunya yang memiliki senjata spiritual. Setelah mendengar kata-kata Jenderal Darah, Li Xiaohan tersenyum sedikit, dan kemudian melihat telapak tangannya terkepal ringan, cahaya terang keluar dari telapak tangannya, dan ketika cahaya menghilang, tongkat biru tua muncul di tangan Li Xiaohan. Tongkat itu sebening kristal seperti terbuat dari kristal, itu sangat indah. Tetapi bahkan tongkat yang begitu indah mengandung energi yang tak terhitung, itu sebenarnya adalah senjata spiritual. Bab 375 Armor Iblis Yan Huang. Xiaohan sebenarnya memiliki senjata spiritual. Melihat tongkat biru tua di tangan Li Xiaohan saat ini, Xing Jue mau tidak mau menunjukkan ekspresi kaget di wajahnya, tapi kemudian keterkejutan itu berubah menjadi kegembiraan. Senjata spiritual, betapa berharganya itu. Mereka yang memegang senjata spiritual adalah semua orang yang berdiri di puncak benua Tianwu. Sebagai seorang kekasih, Xing Jue tentu saja senang karenanya. Siapa kamu? Pada saat ini, tidak hanya Xing Jue yang terkejut, tetapi hampir semua orang yang hadir terkejut karena Li Xiaohan dapat mengeluarkan senjata spiritual, bahkan Jenderal Darah pun terkejut. Tidak masalah siapa aku. Yang penting kamu akan dimakamkan di sini hari ini. Li Xiaohan menyipitkan matanya sedikit, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyum memikat itu, tetapi dalam senyuman ini adalah kebenaran tersembunyi yang kuat. Hahaha, sungguh gadis yang sombong. Hari ini aku akan memberitahumu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal tanahnya, mengapa ada langit di balik langit, dan ada orang di luar manusia. Sueling, ayo keluar. Jenderal Darah itu tiba-tiba berkata dengan angkuh tertawa keras, dan senyum itu penuh ejekan. Pada saat yang sama, mangkuk kecil berwarna merah darah di tangannya memancarkan gas berwarna merah darah yang agung, dan gas berwarna merah darah membubung ke langit, persis sama dengan gelombang raksasa berwarna merah darah sebelumnya. Memang berasal dari mangkok kecil berwarna merah darah ini. Jie-jie, baunya seperti senjata roh. Tampaknya ada senjata roh sebagai lawan, tapi kali ini jangan mengecewakanku. Ketika gas merah darah yang agung melonjak di langit, bahkan lebih itu dipadatkan dan dibentuk, dan akhirnya monster berwarna darah setinggi 1000 kaki dipadatkan. Monster ini berbentuk manusia, tetapi sangat mengerikan, lebih jelek dari beberapa monster, dan gas berwarna darah terus naik dari tubuhnya seperti monster raksasa, manusia api. Dan dia memegang garpu panjang di tangannya, garpu itu juga terjalin dengan gas berwarna merah darah, dan paksaan yang memancar dari tubuhnya bahkan lebih agung, bahkan lebih kuat dari Jenderal Darah itu pada banyak orang. Yunyang, tolong tunjukkan. Tapi Li Xiaohan tidak takut sama sekali saat monster seperti itu muncul di depannya. Cahaya juga keluar dari telapak tangannya. Om! Cahaya biru tua mengembun di langit, dan akhirnya memadat menjadi seorang wanita dengan sosok yang mempesona, dan wanita itu sebenarnya mengenakan pakaian yang mirip dengan pakaian Li Xiaohan. Hanya saja sosok wanita ini juga setinggi 1000 kaki, memegang tongkat yang sama dengan milik Li Xiaohan, dan di belakangnya ada bulan purnama biru besar yang menempel di punggungnya, perlahan mengalir, cahaya biru masih melekat, indah, dan roh senjata Jenderal Darah membentuk kontras yang tajam antara keburukan dan keindahan. Dan kekuatan yang terpancar dari tubuhnya tidak lebih lemah dari monster berwarna merah darah itu. Apakah ini killing? Ini hanya bentuk kehidupan yang kuat. Melihat dua raksasa muncul di langit saat ini, Xing Jue tidak bisa membantu tetapi tersentak, matanya sudah penuh kejutan.
Karena kekuatan senjata spiritual telah sepenuhnya melampaui kognisi Xing Jue, itu bukan lagi senjata sederhana, tetapi lebih seperti pendamping yang menemani Anda. Rumble, rumble, rumble. Tepat ketika Xing Jue dikejutkan oleh dua raksasa yang muncul di langit, kedua roh senjata itu sudah terjalin, dan setiap kali riak energi yang kuat menyebar, sepertinya besok yang besar muncul. Dan Li Xiaohan juga bertarung dengan Jenderal Darah, tetapi lingkaran pertempuran antara Li Xiaohan dan Jenderal Darah jauh lebih lemah daripada Qiling, yang menunjukkan bahwa kekuatan Qiling sebenarnya lebih tinggi dari keduanya. Xing Jue, elang emas berbulu ungu ingin melarikan diri. Tiba-tiba, patriark dari klan penjaga naga meneriaki Xing Jue, dan setelah pengingatnya, Xing Jue juga terkejut menemukan bahwa elang emas berbulu ungu melarikan diri ke kedalaman kota binatang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Hanya saja saat ini, dia mungkin jauh lebih lambat dari sebelumnya karena cedera berat. Xing Jue, jangan keluar ke sini, aku akan menangkap orang ini kembali. Saat Xing Jue bereaksi, patriark klan penjaga naga berubah menjadi semburan cahaya dan melesat ke arah bulu ungu. Elang emas mengejar mereka dengan kecepatan tinggi. Longyan senior, jangan pergi. Melihat ini, Xing Jue berteriak lebih gugup, tetapi ragu bahwa patriark klan penjaga naga terlalu cepat, dan pada saat yang sama Xing Jue berteriak, dia sudah menghilang. Hei, ini mengerikan. Xing Jue dapat memahami pikiran patriark klan Hulong. Elang emas bulu ungu adalah murid Tongsuan Guifeng, dan dapat dikatakan sebagai penerus kota binatang. Sungguh istimewa keberadaan jika ditangkap sebagai sandera, itu akan menjadi jaminan keamanan yang baik. Dan sekarang Purple Feather Golden Eagle telah terluka parah, kekuatannya telah sangat berkurang, tidak sulit untuk menangkapnya dengan kekuatan pemimpin klan Hulong Clan, tetapi yang dikhawatirkan Xing Jue adalah adanya tidak hanya beberapa orang kuat di kota buas ini. Saya khawatir selain Purple Feather Golden Eagle dan 4 jenderal penjaga, akan ada prajurit kuat lainnya. Jika mereka tiba saat ini, maka patriark dari klan penjaga naga akan berada dalam bahaya. Xiaohan, senior Yan Huang, senior Longyan, kamu pasti baik-baik saja. Tiba-tiba, Xing Jue mengangkat kepalanya dan menatap Li Xiaohan yang sedang bertarung dengan jenderal darah di langit, dan berkata dengan lembut, lalu dia menegakkan tubuhnya dan pergi menerobos pesona yang diatur oleh Li Xiaohan. Dia menyapu ke kedalaman hutan dengan kecepatan tinggi, dan pada saat yang sama memperluas kekuatan jiwanya hingga batasnya. Sekarang semua orang bertarung dengan putus asa, karakter Yi Xing Jue secara alami tidak akan bersembunyi di pesona itu, tetapi pertempuran semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat dia ikuti sama sekali, dan yang harus dia lakukan adalah menemukan tempat di mana Xiaolong dipenjara, karena selama naga kecil itu berhasil diselamatkan, mereka dapat melarikan diri dan menghindari kedatangan bala bantuan yang terus-menerus dari kota binatang buas. Kekuatan jiwa Xing Jue bukanlah masalah kecil. Meskipun jarak ekspansi tidak sekuat Li Xiaohan, sensitivitasnya mungkin tidak sebanding dengan Li Xiaohan. Lagi pula, Soul Devourer adalah ras jiwa terkuat di daratan, dan Xing Jue telah memurnikan 2 jiwa, jadi sekarang kepekaan kekuatan jiwanya dapat digambarkan sebagai tingkat puncak di daratan. Aku menemukannya. Dan di bawah pencarian yang cermat seperti ini, Xing Jue dengan cepat menemukan perbedaan. Ada penghalang yang sangat rahasia yang terkubur di bawah tanah, dan energi yang terkandung di dalam penghalang itu bahkan lebih kuat. Itu sangat kuat, rahasia dan pesona yang diatur dengan baik jelas merupakan tempat yang sangat penting di kota binatang buas, dan saat ini, kemungkinan besar itu adalah tempat Xiaolong di penjara. Benar saja, ketika Xing Jue datang ke daerah yang berbeda itu, dia menemukan bahwa tanah di sini jauh lebih gembur daripada tempat lain. Jelas, itu telah dibalik terus-menerus, dan debu yang ditambahkan kemudian. Terlihat bahwa orang harus sering berbalik ke sini dan fenomena ini semakin menjadi bukti perbedaan di sini. Hancurkan untukku. Bang gemuruh. Kemudian Xing Jue meninju, dan sebuah lubang yang dalam muncul,
Dan pada saat ini lapisan penghalang merah tua juga muncul di depan Xingjue. Solusi. Setelah menemukan pesona ini, Xingjue membuang token pemakan jiwa tanpa ragu-ragu. Meskipun pesona ini sangat kuat, namun sama rentannya di depan token pemakan jiwa, dan langsung dihukum oleh Xingjue. Dibubarkan. Hantu kecil, kamu mencari kematian. Tetapi ketika penghalang itu dilepaskan, suara minuman keras yang mengguncang dunia tiba-tiba terdengar, dan nada yin maupun yang itu bukan Tongsuan Guifeng. Pesona itu seharusnya diatur oleh Tongsuan Guifeng, dan Xingjue memecahkan pesona untuk memberitahu dia. Pada saat yang sama, dua berkas cahaya merah gelap tiba-tiba muncul di awan merah gelap, dan berkas cahaya turun dari langit seperti dua meteorit raksasa yang jatuh dengan kembang api yang tebal. Orang merasa takut. Nona, aku akan melawanmu lagi suatu hari nanti. Woos. Setelah merasakan paksaan jatuh dari langit, Jenderal Darah tidak bisa menahan cemberut, dan wajahnya sedikit berubah. Kemudian, setelah tipuan, sosoknya meledak kembali, dan dia melarikan diri ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan roh senjata yang dia lepaskan juga berubah menjadi gas berwarna merah darah dan bergabung ke dalam mangkuk kecil berwarna merah darah. Kakak Xingjue, senior, kamu. Setelah Jenderal Darah melarikan diri, Li Xiaohan segera melihat ke penghalang di bawah, tetapi terkejut menemukan bahwa Xingjue dan kepala klan Hulong telah pergi. Setelah menyapu, dia melihat bahwa kepala klan Hulong bergegas kembali ke penghalang dengan elang emas berbulu ungu yang terluka parah di tangannya, dan Xingjue juga berada di tengah langit yang dalam. Hari ini, kamu pasti akan mati. Tetapi pada saat ini, suara Tongsuan Guifeng berteriak lagi, dan paksaan yang kuat pada saat ini datang lagi, paksaan datang, ruang robek, bahkan tanah terus bergetar, dan retakan yang dalam muncul, dan Xingjue dan yang lainnya dilarang bergerak, dan merasa tubuh mereka akan hancur saat ini. Armor Iblis Yan Huang. Tapi pada saat kritis ini, suara minuman keras tiba-tiba terdengar, dan dengan minuman keras ini, langit tiba-tiba diselimuti lapisan gas abu-abu. Dan jangkauan yang dicakupnya persis dengan jangkauan hutan purba ini, dan Xingjue dan yang lainnya semuanya terbungkus di dalamnya. Dan gas abu-abu mengembun dengan sangat cepat, dan akhirnya mengembun menjadi lapisan entitas, yang sebenarnya adalah cangkang kura-kura yang sangat besar. Dan energi yang terkandung dalam cangkang kura-kura mengejutkan Xingjue dan yang lainnya. Itu adalah kekuatan yang tak terlukiskan. Jika itu adalah pesona, saya khawatir Orde Pelahap Jiwa pun tidak dapat dipecahkan. Energi yang terkandung di dalamnya dapat dikatakan tidak dapat dihancurkan. Dan sangat kuat. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.